Puji Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat 10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tema firman Tuhan pagi ini yaitu diciptakan untuk tujuan ilahi. Banyak orang sering bertanya dalam hidupnya, untuk apa saya diciptakan? Atau mungkin bahasa biasa, untuk apa sih saya lahir? Untuk apa sih saya dilahirkan oleh ibu saya? Untuk apa sih saya lahir dari keluarga ini? Untuk apa sih saya dilahirkan di negara ini? Untuk apa sih saya dilahirkan di kota ini? Ada yang merasa hidupnya tidak berarti, alias produk gagal. Kenapa? Karena mungkin dia berpikir, kenapa saya nggak seperti yang sana? Kenapa saya nggak seperti keluarga yang sana? Kenapa saya tidak seperti si Anu yang lahir dari keluarga orang yang mapan? Atau bisa jadi merasa tertolak dalam keluarga. Bukankah banyak orang yang tidak menginginkan anak dalam rumah tangga? Ada orang yang merindukan memiliki keturunan. Ada orang yang diberi keturunan namun ditolak, sehingga mereka melakukan apa? Aborsi. Mereka yang melakukan hal-hal yang jahat di luar sana, sehingga mereka melakukan aborsi untuk tidak meneruskan generasi yang Tuhan berikan bagi mereka. Ada yang merasa tidak punya tujuan hidup. Saya sudah lahir, tapi apa sih tujuan saya di dunia ini? Bahkan merasa hina, sehingga tidak sedikit orang yang pada akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya, alias bundir. Tahu ya bundir? Bunuh diri. Karena merasa, aduh, saya gak berguna. Menyesalkan atau menyesali semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Namun firman Tuhan di Efesus 2 ayat 10 ini menjawab dengan jelas kepada kita bahwa kita diciptakan Tuhan itu bukan kebetulan. Nggak kebetulan Tuhan menciptakan kita. Kita bukan diciptakan tanpa tujuan. Kita diciptakan Tuhan dengan maksud yang mulia oleh Allah. Yang perlu kita ketahui yang pertama, bahwa kita adalah buatan Allah. Allah lah yang menaruh benih itu dalam kandungan ibu kita melalui proses pernikahan antara pria dan wanita. Jadi kita adalah buatan Allah. Identitas kita buatan. Jadi artinya kita made in Tuhan. Made in God. Jadi buatan Tuhan. Kata buatan di sini berarti karya agung Tuhan, masterpiece-nya Tuhan kita ini. Saya melihat di KBBI, mahakarya itu atau masterpiece itu adalah karya besar, karya gemilang. Istilah ini merujuk pada hasil ciptaan, biasanya dalam seni, sastra atau budaya yang memiliki tingkat kreativitas, keahlian, kualitas tertinggi, serta diakui secara luas sebagai hasil terbaik dalam karir seseorang. Artinya masterpiece kita itu bukan kaleng-kaleng ya. Tuhan, bahkan pencipta langit dan bumi. Siapa yang meragukan ciptaan Tuhan? Siapa yang bisa meragukan karya Tuhan? Dan mungkin kita bertanya, terus kok beda-beda karya Tuhan? Kok ada yang begini, ada yang begitu? Itu terjadi karena kita memperbandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal kita sama-sama ciptaan Tuhan. Tidak pernah salah apa yang Tuhan karyakan. Dia menciptakan semua untuk
tujuan yang baik. Bapak Ibu, hidup kita bukanlah hasil kebetulan atau hasil cloning atau hasil coba-coba, enggak. Tapi Tuhan memang sudah merancangkan kita dengan programnya Tuhan sendiri. Kita adalah hasil karya tangan Allah itu sendiri. Sekarang suka dengan adanya kemajuan AI sekarang, banyak dibuat seolah-olah ya foto Tuhan Yesus hanya pegang tanah. Bagaimana waktu diciptakan Adam itu hanya buat kita supaya mengimajinasikan seperti itu ya dibuat badannya. Setelah itu Tuhan hembuskan nafas. Jadi kita dibawa pada peristiwa seolah-olah hari-harinya. Kita bisa menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah membuat sesuatu yang sia-sia. Seorang tukang periuk, dia sudah memikirkan sebelum dia membentuk dari tanah liat. Dia udah rancang, saya mau buat cangkir, saya mau membuat periuk, saya mau membuat meja dari tanah liat. Jadi masterpiece-nya itu sudah memikirkan sebelumnya. Bukan coba-coba, saya coba dulu ini, kalau ini jadi cangkir ya bagus, kalau enggak ya udah. Enggak seperti itu. Jadi ada program-program yang sudah dirancang jauh sebelumnya. Seorang pelukis yang membuat lukisan mahal, lukisan itu berharga karena siapa yang menciptakannya. Jadi kalau Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu diciptakan oleh tangan Allah sendiri, maka nilai Bapak Ibu itu, nilai diri saya itu berharga. Nilainya tak terbatas. Jadi kalau kita nggak mengerti siapa yang menciptakan kita, maka akan muncul seperti pertanyaan-pertanyaan yang waktu awal tadi saya bilang. Untuk apa saya diciptakan? Kenapa saya ada di keluarga ini? Kenapa saya ada di kota ini? Kenapa saya ada di gereja kecil ini, bukan di gereja besar? Saudara, Tuhan taruh kita semua tidak pernah kebetulan. Tapi Allah punya tujuan yang mulia untuk kehidupan kita. Jadi mulai hari ini katakan sama dirimu, aku berharga karena aku diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Boleh berkata sama dirinya 2, 3. Aku berharga karena aku diciptakan oleh Allah sendiri. Luar biasa. Kalau kita udah berani ngomong seperti itu, maka kita tidak akan merasa minder lagi lihat orang lain. Kita minder karena mulai kita lakukan perbandingan-perbandingan. Jangan merasa rendah diri, tapi yakin bahwa engkau punya Bapa yang menciptakan engkau itu secara sempurna di mata Tuhan. Amin. Jangan bilang, kayaknya yang diciptakan Tuhan dengan program yang bagus itu orang-orang bule Eropa, hidungnya tinggi, kulitnya putih. Belum tentu saudara seperti itu juga dalam benak mereka. Karena orang bule juga lihat kita bagus, kulitnya sawo matang, makanya mereka jemur-jemur. Kita malah menghindar matahari, betul nggak? Dengan cara apa? Kita keluar pakai jaket. Supaya apa? Supaya nggak belang-belang. Ya memang manusia itu nggak pernah puas. Yang putih maunya sawo matang, yang sawo matang maunya putih. Makanya laku itu pemutih wajah, laku itu semua produk-produk yang bisa seperti harapan kita. Mari percaya diri bahwa saya sempurna di pemandangan Tuhan. Hidupmu itu berharga di matanya. Yang kedua Bapak Ibu, kita diciptakan dalam Kristus. Artinya dalam posisi. Ya, diciptakan dalam Kristus ini berbicara tentang kelahiran baru kita di dalam Tuhan. Kita diciptakan dalam kelahiran baru kita saat kita mengenal kepada Tuhan. Kita menjadi manusia baru kembali. Pada waktu hidup kita sebelum mengenal Tuhan, manusia lama.
Dan pada waktu kita diciptakan oleh Tuhan dalam kelahiran baru, kita menjadi manusia yang baru lagi karena Tuhan yang membentuk kembali dalam roh dan kebenarannya. Artinya kita bukan hanya diciptakan secara fisik. Fisik boleh kita menganggap, kok begini modelnya, saya mau segitiga. Yang tinggi bilang saya maunya pendek, yang pendek bilang maunya tinggi. Ya, jangan pernah melihat hal itu dari sisi itu. Tapi ingat, Tuhan menciptakan kita di dalam Kristus karena Dia punya tujuan yang mulia untuk kehidupan kita. Tanpa Kristus, hidup seseorang tanpa arah. Kalau orang gak lahir di dalam Kristus kembali, hidupnya gak punya arah, gak punya tujuan. Bapak Ibu harus tahu, tujuan kita adalah sorga. Tujuan kita adalah Tuhan. Sehingga apapun yang menghalangi kita, selalu bilang, tujuan saya Tuhan. Penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak akan membuat kita patah di tengah jalan atau berhenti di tengah jalan, karena kita tahu tujuan kita adalah hidup yang kekal. Amin. Saudara yang kekasih, di dalam Tuhan ada harapan. Di dalam Tuhan hidup punya tujuan. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Pastikan hidup kita di dalam Kristus bukan hanya tahu tentang Yesus. Banyak orang yang tahu tentang Yesus. Bahkan ada orang lebih pintar dari kita di sini tentang Yesus, tapi mereka nggak percaya kepada Tuhan. Mereka nggak hidup di dalam Tuhan. Banyak sekarang serangan-serangan terhadap kemanusiaan Kristus, keilahian Kristus. Banyak orang yang tahu. Dan itu tidak kebetulan, Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah bilang, di akhir zaman banyak orang yang akan menyelidiki firman Tuhan. Kenapa hanya Alkitab yang mulai dikorek, dipelajari, walaupun cara mereka memahaminya salah? Karena Tuhan sudah menubuatkan itu. Tuhan sudah memberitahukan. Karena Dia adalah Allah yang benar. Jadi orang mencari tahu siapa itu Yesus Kristus. Masa Dia mati dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Orang mulai bertanya-tanya, siapa ini orang? Dia bisa membangkitkan orang yang mati menjadi hidup kembali. Saudara, kalau kita di dalam Tuhan, jangan hanya di dalam Tuhan, tapi mengenal Dia, mengenal kehendaknya, mengerti rencananya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Apakah ada pekerjaan yang tidak baik? Artinya pekerjaan baik itu tujuan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Perhatikan Bapak Ibu, kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Pahami dulu ya. Tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Nangkap? Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kalau di luar kekristenan, mereka melakukan perbuatan baik, mereka melakukan amal ibadah, mereka memberikan kepada fakir miskin supaya mereka diselamatkan. Tapi kalau Kristen bukan seperti itu. Kita diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan, bukan hasil usaha kita. Usaha bagaimana saya mencapai supaya saya menjadi baik. Adakah orang yang sanggup menjadi baik sempurna seperti yang Tuhan mau? Enggak ada. Jadi kita diselamatkan oleh Tuhan karena anugerahnya saja. Efesus di pasal 2 tadi, masih pasal 2 ayat 8-9 begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita memahami dulu, kita diselamatkan oleh iman. Kita beriman kepada Tuhan
maka kita diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Rasul Paulus bilang, itu bukan hasil usahamu menjadi baik di hadapan Tuhan, tetapi itu karena pemberian Allah. Dikatakan bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi gak ada orang nanti yang bisa memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini. Aku sudah menolong anak yatim piatu. Aku sudah membangun ini. Aku sudah berbuat baik. Tuhan bilang, menurut kamu sudah kamu lakukan yang baik, tapi saya belum melihat itu kesempurnaan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan turun ke dalam dunia menjadi manusia, supaya penggenapan janji Tuhan dalam hukum Taurat itu terjadi. Karena tidak ada satupun yang bisa mencapai kepada Bapa kalau tidak sempurna melakukan 10 hukum Taurat Tuhan. Persembahan-persembahan yang dibawa orang Israel pun itu tidak bisa membuat mereka sempurna di mata Tuhan. Saudara yang kekasih, tetapi Tuhan menciptakan kita, saya ulangi lagi, Tuhan menciptakan kita untuk tujuannya yang baik, melakukan perbuatan baik. Jadi begini, kita beriman sama Tuhan. Jadi kita beriman kepada Tuhan karena oleh iman kita diselamatkan. Nah, dengan kita diselamatkan, maka perbuatan baik itu kita melakukannya. Setelah diselamatkan, jadi iman ini di depan, sorga hidup yang kekal ini di sini. Dan karena kita sudah dirubah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, kita lahir baru di dalam Tuhan, maka perbuatan baik itu kita kerjakan. Itu namanya pekerjaan yang baik. Menolong orang lain, mendoakan orang lain, hidup benar, melayani Tuhan, mengasihi orang lain. Nah, itu adalah hasil dari pengenalan kita kepada Tuhan, hasil dari kita beroleh keselamatan daripada Tuhan. Jadi ini pasti dulu hidup yang kekal. Sedangkan di luar Kristen, ya, mereka melakukan dulu, jadi keselamatan itu di belakang. Ya, oke, paham ya? Keselamatan di sini, kalau kekristenan, keselamatan sudah di depan, hanya beriman kepada Kristus. Nah, keselamatan masih di sini, belum mereka dapat, sehingga mereka mengerjakan apa? Perbuatan baik, kesolehan, beribadah, dan lain-lain supaya dapat yang ini tadi. Jadi terbalik kan? Jadi enak mana? Diselamatkan dan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kita mengenal kepada Tuhan itu dulu, baru kita melakukan perbuatan baik. Bukti bahwa kita sudah diciptakan di dalam Kristus. Kalau di luar Tuhan, beda. Jadi lakukan perbuatan baik, baru untuk mencapai ini, keselamatan. Bapak Ibu, mengerti, memahami, sehingga kita tidak salah, kita tidak merasa sia-sia mengenal dan mengiring kepada Tuhan. Contoh, lampu dibuat bukan hanya untuk ada. Kita mungkin ada membeli refill bohlam di rumah kalau putus, untuk kita pakai pada saat lampu yang terpasang itu putus. Jadi cadangan. Jadi dibeli bukan hanya sebagai hiasan, tetapi ada tujuan kita membeli bohlam itu supaya dipakai dan menyinari ruangan rumah kita. Jadi kita diciptakan Tuhan bukan hanya sekedar ada sebagai pengisi bumi ini, bukan hanya sebagai pajangan di bumi ini, tetapi Tuhan punya tujuan. Kita diciptakan untuk tujuan melakukan hal-hal yang baik, antara lain menolong orang lain, mendoakan orang lain, melayani Tuhan, dan mengasihi orang lain. Itu tujuan Allah dalam hidup kita.
kita juga diciptakan untuk bersinar lewat hidup kita. Hidup Kristen itu bukan pasif, tetapi Tuhan ingin kita menjadi aktif, menjadi berkat. Ya. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau Bapak Ibu suka membaca Alkitab, ada perumpamaan-perumpamaan, ada contoh-contoh yang dikasih dalam firman Tuhan. Karena memang maunya Tuhan seperti itu. Ada Tuhan buat kita supaya kita memahami kenapa sih laut mati, kenapa sih sungai Yordan. Kita harus tahu Tuhan gak mau kita hanya seperti laut mati, dapat semua hasil dari atas, air semua mengalir ke laut mati, maka berhenti sampai di laut mati. Tapi lihat perbedaan dengan sungai Yordan. Air-air yang datang dari hulu melewati sungai Yordan, dan sungai Yordan itu mengalirinya lagi ke sungai-sungai yang lain. Artinya Tuhan mau hidup kita tidak hanya sekedar hidup, tidak hanya sekedar kita bekerja, tidak hanya sekedar kalian sekolah, anak-anak youth di sini. Tapi Tuhan punya tujuan untuk hidup kalian, supaya kalian menjadi berkat di sekolah di mana kalian sekolah, di tempat kalian bekerja di mana kalian bekerja, dan di tempat usaha di mana kalian berusaha. Di lingkungan rumah kita, di mana kita tinggal, Allah mau kita menjadi bersinar di sana, menjadi terang. Orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Rasul Paulus bilang, kita adalah suratan Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Jadi melalui hidup kita, nama Tuhan dikenal. Tanpa kita memberitakan Injil pun sama mereka, cerita tentang Yesus, tapi mereka melihat sikap hidup kita, mereka akan bilang, ini bukan main-main, ini orang. Ini orang yang percaya sama Tuhan. Yang keempat, tujuan Tuhan menciptakan kita. Tuhan sudah menyediakan rencana atau jalan hidup kita yang dipersiapkan Allah sebelumnya, banyak dalam hidup kita. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya rencana hidup kita. Saya mau ulang lagi, tidak kebetulan. Ada jalan yang Tuhan sudah siapkan, tinggal kita menjalaninya. Jangan salah mengerti kita tentang Tuhan. Katanya Tuhan sudah merencanakan sesuatu hal yang baik, tapi kok aku gak lihat sampai sekarang. Ternyata di dalam rencana Allah yang Dia sudah programkan ke depan buat kita, kita harus mencarinya. Kita harus berusaha. Jadi kita tidak hanya berdiam diri, tapi kita harus berjalan, bergerak untuk mencapai rencana Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Betul, Tuhan memberkati. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nggak bekerja, maka nggak akan dapat itu yang Tuhan siapkan. Jadi contoh yang paling praktis itu, Tuhan sudah menyediakan berkatnya di sini buat kita. Seperti Tuhan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia bilang, aku membawa mereka ke tempat yang berlimpah susu dan madunya. Jangan bulat-bulat kita mengartikan di tanah Kanaan itu ada susu dan madunya. Ya. Itu hanya sebagai simbol bahwa susu itu yang bisa menggemukkan, madu itu yang bisa menyehatkan. Artinya kelimpahan di tanah Kanaan itu sudah ada di sana. Tuhan gak membawa tanah Kanaan itu kepada orang Israel di tanah Mesir, tapi Tuhan suruh mereka keluar dari tanah Mesir untuk mencapai tanah Kanaan itu. Jadi mereka berjalan yang mestinya hanya berapa hari, tapi sampai 40 tahun Tuhan buat mereka. Karena apa? Di tengah jalan menggerutu, marah-marah sama Musa, ngomel sama Musa. Mereka salahkan Tuhan selalu.
Padahal dekat itu tanah Kanaan dari Mesir. Bapak Ibu, mungkinkah itu kita alami dalam hidup kita? Berkat itu menjadi jauh kita terima karena dalam perjalanan hidup kita berpangku tangan, nggak mau bergerak, nggak mau berusaha. Apa ya? Kalau orang yang mencari pekerjaan, dia scrolling, ya, dia scrolling, ada lowongan pekerjaan, artinya ada usaha di sana. Saya mau berjalan, ada tanah perjanjian yang di sana berlimpah susu dan madunya. Aku mau mendapatkan itu. Berusaha, harus ada usaha di dalamnya. Sering masalahnya kita memilih jalan kita, bukan jalan Tuhan. Tuhan suruh kita ke kanan, tapi kita bilang, Tuhan, ke kiri Tuhan. Tuhan bilang ke kanan, tapi kita milih ke kiri. Hidup kita, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita? Hidup dalam tuntunannya, bukan keinginan kita. Keinginan banyak, kemauan kita itu banyak, tapi pernah nggak kita sinkronkan dengan kemauannya Tuhan? Jadi kalau kita belum mendapat sesuatu yang Tuhan janjikan, bukan berarti Tuhan itu membeda-bedakan manusia satu dengan yang lain. Kalau yang sana sudah mendapatkan kelimpahan itu karena dia udah bekerja keras, karena dia udah lari untuk mencapai tempat yang Tuhan janjikan baginya, untuk meraih berkat yang ada di sana. Kita belum mendapatkannya karena mungkin kita belum start, kita masih berdiam di tempat. Kita belum mengambil langkah untuk berjalan mengerjakan sesuatu hal. Sehingga kita menjadi salah kaprah. Kita menjadi iri kepada orang lain. Kenapa dia duluan sukses? Kenapa dia duluan diberkati Tuhan? Kita lupa dia udah berkeringat lari sekencang mungkin untuk mencapai tempat yang Tuhan sudah siapkan berkat di sana. Tapi kita masih leha-leha, kita masih tarik selimut. Orang udah bangun jam 4, apa ya yang saya mau kerjakan? Kita bangunnya jam 7. Jadi kalah sama ayam. Ayam itu udah berkokok jam 3, kukuruyuk, ya, untuk mengais makanan, mengambil rezeki. Tapi kita masih berdiam diri di situ. Jadi itu sebabnya yang membedakan orang yang cepat menikmati berkat Tuhan, karena dia sudah peras keringat. Dia enggak sampai mungkin lupa makan, mungkin sampai lupa tidur, sampai lupa mungkin dia, saya udah mandi belum tadi, karena udah tergopoh-gopoh. Saya nggak mau kalah dengan ayam. Dia duluan mengambil berkat itu, saya harus ambil dulu. Jadi harus ada usaha di sana, sehingga apa yang Tuhan sudah rancangkan untuk kita, apa yang Tuhan sudah siapkan berkat untuk kita, kita terima. Saya percaya kalau kita semua punya pemikiran, saya harus lebih lagi, maka kita sama semua mendapat berkat yang daripada Tuhan. Yang kelima, kita dipanggil untuk hidup di dalam Tuhan. Tanggung jawab kita. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, bukan cukup tahu saya nama Yesus. Kalau hanya cukup tahu, iblis pun, setan pun tahu siapa itu Yesus. Tapi Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Maksudnya kita konsisten, kita setia, kita menjalani panggilan kita setiap hari kepada Tuhan. Nggak bisa bolong-bolong Bapak Ibu. Jangan jadikan pertemuan ibadah kita setiap minggu itu cukup pengenalan kita kepada Tuhan. Makanya kenapa ada mesbah keluarga? Karena sebenarnya hari Minggu itu hanya kita digabung, disatukan kita di sini supaya kita dikuatkan. Seperti sapu lidi. Jadi tiap dari Senin sampai Sabtu itu seperti lidi kita terpisah. Setiap minggu kita disatukan
menjadi satu lidi. Tadinya satu kita nggak kuat. Kita disatukan di sini. Sehingga kita bisa menjadi kuat. Pada waktu kenapa ada ruang kesaksian? Supaya saat seseorang yang bersaksi mungkin mengalami kelemahan, mungkin mengalami masalah dalam hidupnya, tapi dia menyaksikan itu, dia minta doa untuk hal itu, sehingga kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Semakin banyak orang yang mendoakan kita, maka semakin cepat pertolongan itu menghampiri kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan tujuan kita? Tuhan berharap dengan firman Tuhan pagi ini, Bapak Ibu mengerti bahwa kita diciptakan punya tujuan yang mulia di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Ingat sekali lagi, kita diciptakan karena kita berharga di mata Tuhan. Tuhan mau hidup kita diperbaharui. Tuhan mau kita hidup itu punya tujuan. Enggak sekedar jalan. Mau kemana, Kak? Mau kemana, Pak? Enggak tahu. Lah, tapi mau kemana, Pak? Mau kemana, Bu? Saya mau ke Jogja. Itu jelas. Ngapain Bapak Ibu percaya kepada Yesus? Ya, karena di KTP saya Kristen. Itu kan jawaban-jawaban nggak mengena banget. Tuhan bilang, ya ampun, hanya karena KTP-mu Kristen, kamu datang ke gereja. Kalau orang tanya, ngapain kalian datang kepada Tuhan setiap hari Minggu? Kita harus dengan berani menjawab, aku punya tujuan, Tuhan. Halo? Sudah mulai tahu sekarang ya? Datang ke gereja itu bukan hanya sekedar karena engkau orang Kristen. Tuhan gak mau nanya nanti kamu orang Kristen atau orang apa. Tuhan mau engkau beriman kepada aku. Jadi saya datang sama Tuhan karena Tuhan adalah tujuanku. Seperti Bapak Ibu kalau pulang kerja, tujuan pulangnya kemana? Ke rumahmu. Lah masa ke rumah orang lain? Bisa digampar orang kita. Kalau seorang bapak-bapak datang, pulang-pulang, masuk ke rumah orang, langsung masuk di kamar tidur, digampar nggak? Digampar. Ngapain ini orang salah tujuan? Jadi harus tahu, harus ingat rumah kita di mana. Harus tahu tujuan kita beriman kepada Tuhan untuk apa? Karena tujuan kita adalah Tuhan. Tuhan kita ada di mana? Dia pemilik sorga. Dia pemberi keselamatan. Jadi kalau tujuan saya Tuhan, maka semua yang ada pada Tuhan itu milik saya. Amin. Jangan salah tujuan lagi Bapak Ibu. Kalau pulang dari gereja ini, jangan salah rumah. Ya, ingat, jangan salah rumah dan jangan salah tujuanmu datang kepada Tuhan.